Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan soliha yang belajar di rumah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya harapkan teman-teman masih dalam keadaan 4S ya, yaitu sehat, sabar, syukur dan juga semangat. Bagaimana liburannya teman-teman? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang berlibur ke rumah neneknya? Insya Allah menyenangkan ya. Nah teman-teman, hari ini Ustazah akan menemani teman-teman belajar kembali sesuai dengan jadwal. Hari ini pembahasan UHA yang sudah kita lakukan sebelum liburan. Kita simak baik-baik ya. Oke, kita bahas UHA Bahasa Indonesia tema 4, yaitu rumahku rumah yang islami. Kita mulai dari soal yang pertama. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya merasa, bagaimana perasaannya teman-teman ketika teman-teman tinggal di rumah yang bersih? Apakah merasa sedih, merasa nyaman, merasa gerah? Gerah itu panas ya teman-teman, atau merasa dendam? Jawabannya yang tepat adalah merasa nyaman. Soal selanjutnya, salah satu ciri rumah yang akan didatangi malaikat, oleh malaikat. Rumahnya bersih, banyak sampah berserakan, rumahnya bau, atau ada patung di rumah itu. Jawaban yang tepat adalah rumahnya bersih. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya diibaratkan seperti titik-titik. Sudah pernah saya jelaskan kepada teman-teman, sudah ada di e-learning juga. Jawabannya yang tepat adalah seperti kuburan. Soal berikutnya, malaikat menyukai rumah yang penghuninya selalu bermaksiat, beribadah kepada Allah, menyanyikan lagu-lagu, ataukah memelihara anjing di dalam rumah? Jawaban yang tepat adalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya, salah satu ciri rumah sehat adalah memiliki ventilasi udara. Tujuan dibuatnya ventilasi udara yaitu A, supaya ada pergantian udara di dalam dan di luar rumah, supaya rumah terlihat bagus, supaya menambah polusi udara, ataukah supaya ada jalan masuk untuk tikus? Waduh, jangan ya yang ini ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, hewan yang suka tinggal di rumah yang kotor. Hewan apa yang suka tinggal di rumah yang kotor? Tikus dan kecoa, sapi dan gajah, waduh gede banget. Singa dan harimau, waduh bisa-bisa kita dimakan ya. Ular dan buaya. Jawaban yang tepat adalah tikus dan kecoa. Selanjutnya, kita tidak boleh membiarkan air menggenang di suatu wadah karena akan menjadi sarang apa? Yo, sarang tawon, sarang cicak, sarang nyamuk, ataukah sarang laba-laba? Jawaban yang tepat adalah sarang nyamuk, karena nyamuk itu akan bertelur dan meletakkan telurnya di genangan air supaya nanti bisa menetas dan bisa menjadi jentik-jentik ya. Selanjutnya, cara kita menjaga kebersihan rumah diantaranya, hati-hati loh teman-teman, meskipun mudah tetapi teman-teman harus teliti dalam membaca jawabannya. Menyapu dan membuang sampah sembarangan, salah ya, menyapunya tepat tetapi membuang sampah sembarangannya kurang tepat. Membersihkan kaca dan merapikan kamar, nah ini jawabannya yang tepat. Mengepel lantai dan mencoret tembok bukan, mencuci baju dan membuang sampah sembarangan juga bukan. Soal selanjutnya, jika kamu melihat baju seragamu kusut, maka yang harus kamu lakukan adalah seragamu itu kusut. Yang kamu lakukan mencucinya, menjemurnya, menyetrikanya, atau menyimpannya. Jawaban yang tepat adalah menyetrikanya supaya licin. Soal berikutnya, ciri-ciri rumah yang tidak sehat kecuali, hati-hati ada kata kecuali. Bau tidak sedap, gimana ya? Banyak tikus, boleh. Tidak pengap, atau sampah di mana-mana. Jawabannya tepat adalah tidak pengap, karena menunjukkan kalau ini ventilasi udaranya bagus. Soal berikutnya, denah adalah gambar yang menunjukkan rumah teman. Jadi gambar sederhana yang menunjukkan lokasi tertentu, atau gambar arah mata angin. No. Gambar yang menunjukkan rumah dan bangunan-bangunan, kurang tepat ya. Jawabannya tepat adalah gambar sederhana yang menunjukkan lokasi tertentu. Soal berikutnya, tujuan dibuatnya denah adalah membuat orang lain kesulitan menemukan suatu alamat, membuat orang lain tersesat, nauzubillah min dzalik ya, membuat orang lain mudah menemukan suatu tempat,
membuat orang lain kebingungan. Jawaban yang tepat adalah membuat orang lain mudah menemukan suatu tempat. Teman-teman hebat. Selanjutnya, Masjid Al-Ikhlas terletak di sebelah titik-titik rumah Rio. Teman-teman silahkan diperhatikan ada tanda arah mata angin. Ke atas adalah ke arah U atau utara. Sedangkan Masjid Al-Ikhlas itu ada di bawahnya. Berarti di seberangan, di arah sebaliknya dari arah utara. Berarti jawabannya adalah arah selatan. Soal selanjutnya. Pada gambar sebelumnya, Rumah Sakit Kudus terletak di jalan Rumah Sakit Kudus yang mana? Yang ini ya teman-teman ya. Terletak di jalan Kudus Jepara. Mana Kudus Jepara? Ini. Sip. 4 arah mata angin yang umum digunakan 4. Yang paling utama 4, yaitu timur, tenggara, selatan, barat, daya. Bukan ya. Utara, timur, barat, barat laut bukan. Selatan, barat, selatan, barat, timur laut, tenggara, timur laut dan tenggara bukan. Utara, selatan, timur dan barat. Nah, ini yang tepat. Oke, teman-teman harus teliti ya. Soalnya mudah-mudah tetapi membutuhkan ketelitian yang sangat ekstra. Arah atas pada denah selalu menunjukkan arah mana? Sudah saya jelaskan kepada teman-teman, jawabannya yaitu utara. Alat yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin disebut apa? Termometer. Termometer itu untuk mengukur suhu badan atau suhu tubuh ketika kita demam. Kompas. Apakah komputer? Apakah printer? Waduh, jawabannya tepat adalah kompas. Berikutnya, jika kamu menghadap ke arah utara, bayangkan teman-teman menghadap ke arah utara. Sebelah kirimu, berarti tangan kirinya teman-teman ada di arah mana? Ada di arah barat. Lanjut. Jika kamu menghadap ke arah terbitnya matahari, maka belakangmu menunjukkan arah terbitnya matahari itu adalah di arah sebelah timur. Berarti belakangnya teman-teman adalah arah barat. Pinter. Arah mata angin yang terletak di antara barat dan utara. Terletak di antara barat dan utara yaitu timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara. Berarti jawabannya adalah barat laut. Sip, teman-teman pinter semuanya. Oke teman-teman, alhamdulillah beralamin pembahasan UH Bahasa Indonesia tema 4 sudah selesai kita lakukan. Teman-teman di rumah tetap belajar ya, karena kita sebentar lagi akan menghadapi PAS. Nanti yang digunakan PAS yaitu mulai dari tema 3 sampai juga tema 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.